Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar. Ya, materi perkuliahan hari ini kita melanjutkan tentang implementasi metode pengajaran bahasa. Ya, kemarin sudah tentang metode terjemahan tata bahasa ya, dan sebelumnya juga Ibu menjelaskan tentang bagaimana perbedaan strategi pengajaran bahasa dan strategi pembelajaran bahasa. Ya, baik, ini ada metode langsung. Ya, metode pengajaran bahasa yang kedua, ya, yang dikembangkan oleh Profesor Tarigan. Metode langsung. Nah, apa itu metode langsung? Merupakan pengajaran bahasa sebagaimana yang dipelopori oleh para pendidik seperti Berlitz dan Jespersen ya, bermula pada awal abad ke-19 ya. Metode langsung ini ya, atau direct method yang diimplementasikan di awal abad 19 ya. Ya, pelopornya Berlitz dan Jespersen. Nah, para ahli tersebut percaya bahwa para pembelajar bahasa itu belajar memahami suatu bahasa dengan cara menyimak dengan kuantitas yang besar, ya. Jadi mampu memahami suatu bahasa dengan cara menyimak, ya, dalam kuantitas yang besar, ya. Nah, para pembelajar bahasa ini berbicara dengan cara berbicara. Nah, metode ini lebih menekankan pada menyimak dan berbicara. Ketika dia menyimak ya dari sebuah wacana yang dituturkan seorang narasumber, misalnya dalam hal ini guru ya, di depan kelas, ia mampu menceritakan kembali dengan gaya berbicara yang baik ketika metode langsung ini diterapkan oleh guru. Jadi guru yang menjadi model nih, ya. Misalnya guru bercerita, ya, bercerita tentang dongeng, ya, fabel misalnya. Nah, siswa menyimak dengan antusias, ya. Langkah-langkah metode langsung itu diterapkan. Nah, siswa kemudian mampu menceritakan kembali isi cerita dongeng fabel tadi, ya, ketika guru mengaplikasikan atau mengimplementasikan metode langsung ini dalam pembelajaran bahasa. Nah, metode langsung atau direct method ini mempunyai ciri-ciri, ya. Antara lain ciri-ciri utamanya itu belajar mulai dari situasi di sini dan kini. Ya, jadi saat itu di kelas itu ya tidak meninggalkan penugasan atau pembelajaran belum tuntas dilanjutkan dalam bentuk penugasan, tidak seperti itu ya. Metode langsung tidak seperti itu ya. Dikemas harus sesuai dengan alokasi waktu yang efektif pada satu pertemuan pembelajaran saat itu, hari itu ya. Nah, pada pembelajaran dengan metode langsung ini memanfaatkan objek-objek kelas dan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan sederhana. Yaitu tadi dia kontekstual dengan apa yang ada di kelas, ya, berbantuan media-media yang ada di kelas, ya. Nah, pelajaran berkembang di sekitar gambar-gambar yang dibuat secara khusus, yaitu menggambarkan kehidupan si pengguna bahasa sasaran. Ini bercerita, bisa menggunakan picture-to-picture yang ditempel di papan tulis atau dalam kemasan salindia, ya, PowerPoint, ya. Jadi cerita bergambar bergerak dalam media audiovisual salindia tadi, PowerPoint. Ya. Kemudian dari permulaan pengajaran para pembelajar bahasa mendengarkan kalimat-kalimat sempurna dan bermakna. Ya, dalam wacana yang sederhana saja, kalau di sekolah dasar, apalagi di kelas rendah itu paragraf sederhana yang kerap kali menggunakan bentuk pertukaran-pertukaran tanya jawab, misalnya bercerita tadi ya. Selamat pagi teman-teman, hari ini Bu Guru mau bercerita tentang dongeng Kancil dan Buaya. Senang ya lihat kancil, lucu nggak? Wah, siswanya jawab, iya Bu Guru, tapi ngeri kalau ada buayanya. Ini tanya jawab.
Ya, ada stimulus dan respon. Nah, direct method seperti itu. Ya. Nah, kemudian ucapan yang tepat dan benar merupakan suatu pertimbangan penilaian penting dalam pendekatan ini. Ya, nah jadi ucapan yang tepat dan benar ini akan membentuk komunikatif yang baik dari kemampuan atau kompetensi berbahasa seorang pembelajar bahasa, dalam hal ini siswa di sekolah dasar. Nah, misalnya kita menggunakan metode bermain peran atau teknik bermain peran, metode pembelajaran, bukan metode pengajaran ya. Metode pembelajaran bermain peran. Tadi yang bercerita, yang bermain peran, percakapan, mengucapkan kata tanya yang tepat dan santun, atau mengucapkan ungkapan terima kasih, minta tolong ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan bagaimana mengucapkan ucapan terima kasih, cara meminta tolong dengan ungkapan yang tepat dan santun. Nah, bisa dengan metode langsung, bukan metode kognitif yang kemarin Dea ya yang menetapkan itu. Ya, nggak bisa kalau di kelas rendah. Ya. Oke. Kaidah-kaidah tata bahasa dipelajari melalui praktik dan latihan. Tujuan membaca juga dicapai melalui pemahaman langsung terhadap naskah bacaan tanpa penggunaan kamus atau terjemahan. Ya, ini tidak selaras dengan metode terjemahan tadi. Ya, nah, metode langsung menggunakan kemampuan dari seorang guru secara totalitas. Jadi memang guru ini piawai dalam kebahasaan, dalam pembelajaran bahasa. Kalau ingin menerapkan metode langsung menguasai bahasa sasaran itu, dalam hal ini bahasa Indonesia. Ya. Oke. Nah, untuk metode langsung, nah Ibu sudah menelaah di silabus. Ini ada contohnya hasil telaah Ibu ya. Untuk di kelas 1 bisa contohnya ya, salah satunya ini, masih banyak nanti kalau kalian nanti Ibu tugaskan untuk menelaahnya di KD Bahasa Indonesia kelas 1 ya, KD 3.11 mencermati puisi anak. Syair lagu berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang atau persahabatan yang diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan. Ya, di keterampilannya siswa mampu melisankan puisi anak atau syair lagu berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang atau persahabatan sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, bisa saja ya kita mulai dari syair lagu dulu ya. Syair lagu apa? Ada bunda ya, kekaguman kepada orang tua. Apalagi ayah ya, yang bunda itu dari Melly Guslow. Ayah dari Seventeen. Kemudian berdasarkan syair lagu atau lirik lagu nanti kalau memang itu dibacakan, kita membimbing siswa ya untuk membuat puisi bersama berdasarkan syair lagu tadi ya. Nah, nanti anak-anak dalam hal ini siswa di kelas 1 akan mengungkapkan rasa kasih sayang, ya, hormat kepada orang tua dengan wacana sederhana ya, versi mereka yang dilisankan berdasarkan contoh yang diberikan guru. Nah, kita tanyakan dulu atau kita perdengarkan dulu kalau memang ada berbantuan kita menggunakan basisnya Tipek, begitu kita bisa menayangkan secara langsung dari kanal YouTube dalam layar tayang ya, lagunya Melly Guslow atau lagunya Seventeen Ayah, apalagi atau untuk guru bisa terima kasih guruku ya, dari lagu daerah ya, Sintan Umay dari Marion, apalagi ya yang kesenangan, persahabatan, lagunya siapa itu yang bagai kepompong itu boleh ya. Nanti itu guru dapat
menuliskan ya berdasarkan syair lagu itu ke bentuk puisi. Jadi ada ide yang ditemukan guru. Guru contohkan nih, bisa di papan tulis atau di layar tayang tadi dengan berbantuan Slendia atau PowerPoint. Nah, setelah itu siswa juga meminta apakah mereka langsung satu-satu bercerita di bangkunya saja atau ke depan kelas, ya, mengungkapkan rasa kagum dengan bahasa yang tepat, ya, untuk mengungkapkan rasa kagum, senangan, terima kasih kepada orang tua boleh, kepada sahabatnya, kepada kakaknya, kepada adiknya, nenek, kakek, ya, boleh kepada guru, ya. Itu metode langsung. Jadi dimulai dari pemberian contoh atau model dari seorang guru. Ya, berpusat pada siswa, Bu. Berpusat pada siswa lah. Nah, untuk pendekatan berbasis pedagogi itu tidak harus serta-merta sekali lagi siswa tidak diberikan apa-apa. Apalagi di kelas 1 sebagai kelas-kelas awal pemula di sekolah dasar. Ya, jadi kita harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa pada usianya. Ya. Oke. Kita lanjut ke media audiolingual. Ya. Dan ini ada dua metode untuk kali ini Ibu jelaskan ya. Seperti apa sih metode audiolingual? Metode audiolingual menekankan pada pentingnya pola bahasa dalam pengajaran serta memandang bahasa lisan sebagai bentuk komunikasi yang paling utama. Ya, seperti contohnya mewawancarai narasumber. Narasumber ini sebagai penutur asli bahasa tersebut. Nah, dalam hal ini bahasa Indonesia, dia sudah pasti berbahasa Indonesia. Nah, ini merupakan pemanfaatan dari prinsip yang diambil dari psikologi behavioral, ya, yang menampak pada kegiatan seperti menghafalkan dialog, mengulang kalimat secara bersama-sama, dan latihan berulang-ulang untuk menguasai pola-pola kalimat. Misalnya menceritakan kembali cerita yang didapat dari seorang penutur asli atau saat mewawancarai narasumber. Ya. Nah, selanjutnya menurut Tarigan, hukum-hukum empiris mengenai pembelajaran sebagai dasar metode audiolingual. Ini ya, ciri khas dari metode audiolingual itu hukum dasar hubungan menyatakan bahwa apabila dua pengalaman terjadi bersama-sama, maka kemunculan satu di antaranya akan mengingatkan pada satu hal yang lainnya. Hukum latihan mengemukakan dengan tegas bahwa semakin sering suatu respon dipraktikkan, maka semakin baik hal itu dipelajari dan akan semakin lama diingat. Jadi praktik berulang-ulang, ya, masih dengan situasi dalam aliran struktural, latihan tubian. Hukum intensitas menyatakan bahwa semakin intensif suatu respon dipraktikkan, maka semakin mantap hal itu dipelajari dan semakin lama pula diingat. Nah, di hukum asimilasi menyatakan bahwa setiap kondisi yang baru terangsang justru cenderung menimbulkan respon yang sama dengan yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi yang sama pada masa lalu. Nah, hukum pengaruh menyatakan apabila suatu respon disertai atau diikuti oleh peristiwa-peristiwa yang memuaskan, maka respon itu semakin kuat. Apabila suatu respon diikuti oleh peristiwa yang menjegalkan, maka respon itu semakin melemah. Ini berkenaan dengan apa kemarin? Inhibition, penghalang, ya, berkenaan dengan afektif, ya, berkenaan dengan afektif. Jadi begini, ya, untuk ciri khas yang ini, ya, Ibu simpulkan supaya kalian bisa memahaminya dengan jelas. Implementasinya adalah ketika tadi kita menggunakan metode audiolingual, ya, ini ada materinya. Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Keterampilannya melaporkan berarti bisa menceritakan kembali, ya. Nah, kita ambil contoh saja, misalnya ini ketika suatu respon disertai atau diikuti oleh peristiwa yang memuaskan atau menyenangkan, itu akan memperkuat,
ya, respon itu. Nah, jadi menceritakan peristiwa yang menyenangkan yang pernah dialami oleh seorang pembelajar bahasa. Dalam hal ini siswa di kelas 2 sekolah dasar. Misalnya, kita membuat penugasan dalam bentuk LKPD. Di LKPD, kita beri catatan kepada orang tua untuk menceritakan kepada si anak, misalnya saat dia berusia 2 tahun sudah bisa apa, atau saat dia masuk TK, ya, apa yang terjadi? Dia antusias, suruh orang tuanya bercerita. Jadi ada petunjuk apa yang harus dilakukan orang tua, bercerita tentang apa, ya, pada konteks peristiwa menyenangkan yang pernah dialami si pembelajar bahasa. Siswa diminta mendengarkan, menyimak dengan baik. Nanti siswa di kelas akan menceritakan kembali, ya, apa yang diceritakan oleh orang tuanya dengan bahasanya sendiri di depan kelas. Nah, metode audiolingual seperti itu, ya. Orang tua merupakan penutur asli. Mengapa penutur asli? Karena orang tua yang mengalami secara langsung peristiwa menyenangkan yang terjadi pada anaknya pada konteks itu, pada ulang tahun, pada usia 2 tahun dia bisa apa, pada saat dia masuk taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini, apa yang terjadi peristiwa menyenangkan, misalnya kegiatan berenang bersama pertama kali, ya, atau jalan-jalan ke taman kota bersama teman-teman di taman kanak-kanak itu, ya. Apa saja yang bisa dibuat sebagai petunjuk, nanti harus ada LKPD, ya. Nah, LKPD ini akan dibawa serta LKPD yang sederhana, dibawa serta siswa ke rumah. Pada pertemuan berikutnya siswa menceritakan kembali, ya. Berarti tidak tuntas, Bu. Ya, tuntas lah. Nanti kan pembelajaran itu semakin kompleks, ya. Kalau di tematik kurikulum 2013 itu kan berkelanjutan, ya. Oke, nanti kita latihan ya, bagaimana 3 metode ini dulu deh. Tadi terjemahan tata bahasa, metode langsung, dan metode audio lingual. Ya, pelan-pelan dulu. Nanti berikutnya metode pendekatan kognitif ini udah masuk di kelas tinggi nanti nih. Ya, implementasinya. Kita kelas rendah dulu. Kelas 1, 2, dan 3 ya. Oke, silahkan nanti kita berdiskusi dan tanya jawab di kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di kelas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.